Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Kak Igo, dan sahabat saya yang bernama Adeng. Oke, Adeng, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang puasa? Tidak. Kenapa? Karena aku masih kecil. Masih kecil. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Nanti besok belajar puasa ya. Oke, Kak Igo. Oke, siap. Hari ini Kak Igo dan Adeng akan melanjutkan cerita kemarin, yaitu tentang masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pintar. Nah, kemarin Kak Igo bercerita bahwa setelah Raja Abraha dan pasukannya dikalahkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil, dan akhirnya Mekah pun berangsur-angsur pulih kembali. Penduduk Mekah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Lalu anak-anak, setelah kejadian tersebut, malam tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang rasul, yang kelak akan menjadi seorang nabi penutup, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Nabi? Iya, Nabi Muhammad namanya. Muhammad diberi nama oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi adik-adik, sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi banyak peristiwa yang luar biasa Adem. Apa itu? Peristiwanya satu, hancurnya istana Kisra Unusirwan. Tiang-tiangnya hancur, roboh semuanya. 12 tiang yang gede-gede semuanya hancur. Kemudian apinya kaum Majusi, ribuan tahun tidak pernah padam, akhirnya padam. Danaunya surut. Itu baru di Persia, ya. Kemudian di kota Makkah sendiri, adik-adik semuanya, itu langit di kota Makkah sangat indah sekali. Para malaikat dan arwah para rasul semuanya turun menyambut kelahiran Rasul akhir zaman. Kemudian langit kota Mekah sangat indah. Orang-orang Yahudi keluar berdatangan semuanya, keluar melihat bintang-bintang yang ada di langit. Ada apa gerangan? Ternyata sebelumnya mereka sudah mengetahui tanda-tanda ciri-ciri lahirnya Nabi yang telah menjadi Nabi terakhir setelah Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui, ada orang Yahudi Mekah yang bertanya, adakah di antara kalian yang anaknya lahir malam hari ini? Orang-orang Mekah pada saat itu tidak mengetahui. Saya tidak tahu, kata mereka. Emang kenapa? Kalau perhitungan saya tidak salah, bahwa malam ini lahir seorang laki-laki yang kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Dan mereka orang-orang Yahudi berharap bahwa nabinya berasal dari golongan Bani Israel. Oh gitu. Iya, ya. Nah, orang-orang Yahudi pengennya begitu. Maunya golongan dari Bani Israel yang menjadi nabi. Tetapi Allah berkehendak lain. Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan suku Quraisy yang terpandang di kota Mekah pada saat itu. Dan Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian anak-anak lanjut. Setelah Rasulullah lahir, Abdul Muthalib kakeknya langsung membawa Nabi Muhammad tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah berputar mengelilingi Ka'bah, Abdul Muthalib memberi nama anaknya, anak cucunya, yaitu bernama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Oh, bagus ya namanya, bagus ya. Muhammad yang artinya yang terpuji. Harapannya adalah supaya Nabi Muhammad menjadi orang yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya, bagus. Kemudian sesuai kebiasaan orang-orang Arab, anak yang baru lahir itu harus disusui oleh orang-orang kampung, atau kita mengenalnya dengan nama Badui. Nah, setelah disusui oleh ibunya Aminah radhiyallahu anha,
Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh pelayannya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sebentar ya? Iya, sebentar sekali. Nah, kemudian Nabi Muhammad langsung disusui, dibawa oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Rasulullah dibawa. Dulu kehidupan Halimatus Sa'diyah itu sangat jauh dari sejahtera, Deng. Kenapa? Satu, pada saat itu kambing Halimah kurus, ya, tidak bisa mengeluarkan susu. Kemudian tanamannya pun tidak subur. Tetapi keajaiban mulai terjadi ketika Rasulullah disusui oleh Halimah, kambingnya menjadi gemuk. Oh, hebat ya. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanamannya menjadi subur dan air susu Halimah yang tadinya kering karena kekurangan makanan, akhirnya air susunya menjadi banyak. Alhamdulillah. Iya, betul sekali. Selama diasuh oleh Halimah, Rasulullah diajarkan budi pekerti yang baik. Karena memang tinggal di Baduy, ya, tinggal di pedesaan, itu hawanya segar, sehingga anak-anak Mekah yang tinggal di sana, yang disusui oleh orang-orang Baduy, menjadi sehat badannya. Kemudian setelah 2 tahun diasuh oleh Halimah, disusui oleh Halimah, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya Aminah. Tetapi pada saat itu kota Mekah sedang terjadi wabah atau penyakit seperti yang sekarang. Apa ada yang nama sekarang virusnya? Corona. Iya, corona, ya. COVID-19. Betul, COVID-19. Ada pintar. Ya, karena aku sering lihat berita. Bagus, harus begitu, ya. Nah, ketika mau dikembalikan sama ibunya, ternyata kota Mekah sedang dilanda penyakit wabah. Akhirnya apa? Saran dari kakeknya Abdul Muthalib supaya Aminah kembali menyerahkan Nabi Muhammad untuk diasuh oleh Halimah. Tidak lagi? Iya, dibawa lagi, ya. Nah, barulah setelah itu Nabi Muhammad diasuh kembali oleh Halimah sampai usianya 4 tahun. Setelah itu anak-anak, sebelum Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, atau ketika Nabi Muhammad sedang disusui oleh Halimah, ada kejadian yang sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak lainnya seperti kita misalnya, atau adik dan adik-adik semuanya. Rasulullah Muhammad pada usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan. Hebat. Dan pada usia 2 tahun 9 bulan, ya, 9 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Dan pada saat usianya 2 tahun Nabi Muhammad sudah belajar menggembala kambing milik Halimatus Sa'diyah. Hebat kan? Iya, hebat. Nah, lanjut ya. Kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain. Rasulullah membawa bejana baskom, ya, berisi air dari surga. Kemudian Rasulullah dibelah dadanya. Tidaklah. Iya, dibelah dadanya. Diambil jantungnya dan dikeluarkan bagian hitam dari tubuh Nabi Muhammad. Dan Jibril mengatakan, ini adalah bagian yang dikuasai oleh setan. Akhirnya apa? Jantungnya dicuci sampai bersih, kemudian dimasukkan kembali. Teman-temannya Nabi Muhammad yang melihat hal itu lari, ya, menemui Halimah, teriak, ibu, ibu. Nah, begitu teriakannya, ya. Nah, ada apa? Kata Halimah. Muhammad diculik, Muhammad dibelah dadanya. Halimah khawatir, langsung lari. Nah, ketika lari, dia mengetahui bahwa Muhammad tidak ada apa-apa. Tetapi karena kekhawatiran akibat peristiwa tersebut, akhirnya Halimah mengembalikan lagi Muhammad kepada ibunya pada saat usianya 4 tahun. Nah, kemudian jadi Nabi Muhammad disusui oleh Halimah selama 4 tahun. Iya, 4 tahun. Pinter ya, Adeng ya. Bagaimana ceritanya? Oh, bagus sekali. Menarik dong, ya. Cerita Rasulullah adalah cerita yang sangat menarik. Ya, kisahnya adalah kisah yang harus kita ketahui. Lanjut ya. Oke. Kemudian Rasulullah kembali kepada ibunya saat usianya 4 tahun sampai usia 6 tahun. Pada saat usianya 6 tahun, ibu Nabi Muhammad mengajak
Muhammad anaknya untuk ziarah ke makam ayahnya. Lah, ayahnya kenapa? Ayahnya meninggal pada saat Muhammad berada dalam kandungan ibunya. Pada saat itu usia kandungan ibunya 3 bulan. Oh, kasihan. Ya, kasihan ya. Nah, setelah ziarah, Nabi Muhammad dan ibunya kembali lagi ke kota Mekah. Tetapi kenapa? Ketika sampai di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal, lalu dimakamkan di desa Abwa. Sedih, iya sedih sekali ya. Nah, Nabi Muhammad kemudian kembali ke kota Mekah bersama pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Muhammad selama 2 tahun, yaitu dari usia 6 tahun sampai berapa Adem? 8. Iya, 8 tahun ya. Nah, setelah usia 8 tahun, Muhammad mengalami sebuah kejadian lagi. Apa? Kejadiannya adalah kakeknya meninggal dunia. Kasihan terus. Ya begitulah kisahnya. Ya, lanjut Kak Igo. Oke ya, lanjut ya. Nah, setelah diasuh oleh kakeknya dari usia 8 tahun sampai Rasulullah remaja, Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib radhiyallahu anhu ya. Nah, itu adalah kisah singkat masa kecil Nabi Muhammad dari ketika diasuh ibunya, disusui oleh siapa tadi? Halimah. Kemudian dikembalikan lagi sampai ibunya wafat dan sampai diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lalu Nabi Muhammad pun mulai beranjak remaja. Ketika diasuh oleh Abu Thalib, ketika usia Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam. Syam, ya, ke negeri Syam. Di sana Rasulullah berdagang. Ada keanehan lagi, keajaiban lagi yang sangat luar biasa yang disaksikan oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Apa keajaiban itu, Kak Igo? Keajaibannya adalah satu. Ketika dalam perjalanan ada awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tidak kepanasan. Hebatlah. Kemudian yang kedua, pohon dan batu bersujud. Ya, pohon dan batu bersujud, luar biasa itu. Sesungguhnya anak-anak, ketika Bukhairah melihat hal tersebut, Bukhairah mengatakan bahwa hal tersebut, batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi, dan anak ini Muhammad kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Ketika Bukhairah menjamu Abu Thalib dan paman dan rombongannya, Bukhairah mengatakan supaya Muhammad kembali lagi ke kota Mekah. Khawatir. Kenapa? Khawatir karena akan diketahui oleh orang-orang Yahudi dan akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi tidak mau ya nabinya bukan berasal dari golongan Bani Israel. Barulah setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Ya. Nah, sampai situ dulu kisah singkat bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan sama Adeng. Tetap dengarkan Kak Igo cerita. Ya, dengerin Kak Igo cerita. Nanti dengerin lagi, lanjut lagi. Oke? Ya, oke. Adeng ini sahabatnya Kak Igo yang menemani Kak Igo cerita. Ya? Ya. Adeng, jangan lupa puasa. Oke, Kak Igo, puasa. Ya puasa lah. Wajib, ya. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Oke, ada semuanya, sampai sini saja cerita Kak Igo dan Adeng. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap mendengarkan cerita-cerita Kak Igo. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.